Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali menjumpai Anda dalam talk show bijak hari ini. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, karena nanti malam kita akan bersama-sama menyaksikan sejarah baru bagi Indonesia jelang final Piala Garuda Muda siap juara. Kami sudah terhubung pemirsa dengan Bapak Komjen Pol Dr. Andes Haji Muhammad Iriawan SH MMMH selaku Ketua Umum PSSI yang sudah terhubung dengan Sultan TV. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, terima kasih banyak sudah mau berkenan bersamai Sultan TV Bapak. Kita bahas timnas ya. Baik, Bapak, Garuda Muda telah berhasil mengalahkan rivalnya beberapa waktu lalu. Ini dalam final kemarin, semifinal kemarin, dan kemudian ini sudah akan masuk ke partai final Piala AFF tahun 2020 begitu ya. Bagaimana Bapak tanggapannya nih prestasi Garuda Muda yang sudah masuk ke sebentar lagi akan puncak begitu? Terima kasih. Ucapan terima kasih sudah diundang di acara Sultan TV. Kedua, mohon maaf saya di jalan nih karena saya harus ke Bogor mengecek persiapan Liga 2 yang akan juga final besok ya. Karena kita harus cek kelengkapannya. Kemudian ada meeting terakhir di sana karena penutupan kan yang terakhir. Jadi kita tahu anak-anak sudah masuk di final dalam Piala AFF 2020 ya. Kalau dilihat dari hasil pencapaian atau pencapaian hasil yang ada luar biasa. Kenapa? Pertama, kita tahu bahwa kompetisi kita berhenti sampai 2 tahun. Ya, artinya COVID, artinya tidak ada pertandingan, tidak ada main anak-anak di dalam klub. Berhenti total. Ya, kecuali yang di luar ya, seperti Ekan Bagot mungkin, kemudian Astawi, itu pun sama, tidak full. Kemudian juga ini pemain muda semua rata-rata. Gitu. Jadi ini sudah biasa, sudah masuk final itu luar biasa. Karena waktu diskusi pertama itu, ya kira-kira kita semifinal lah, ternyata final. Nah, saya betul-betul bangga kepada anak-anak di mana mereka bermain tanpa kenal lelah, kemudian juga dengan mental yang baja, kemudian disiplin yang tinggi, dan kebersamaan luar biasa serta ditopang fisik yang cukup lumayan ya. Jadi artinya apa? Dengan kesiapan yang hanya 4 bulan di kompetisi, kemudian disatukan dalam latihan di Turki kemarin yang hanya kurang lebih 10 hari atau 2 minggu, itu udah mencapai hasil yang sedemikian luar biasa ya. Kita patut berbangga, apapun nanti hasilnya dalam final, tetap kita apresiasi ke anak-anak. Tapi tetap saya selaku Ketua Umum dan rakyat Indonesia inginnya juara pasti. Tapi mental itu sudah siap anak-anak untuk menjadi mental juara. Amin. Demikian, Mbak. Baik, artinya bagaimana kesiapan para skuad Garuda Muda untuk menghadapi laga final melawan Thailand? Ini lawannya juga cukup berat begitu Pak Ketua? Kita akan tim atau klub yang biasa saja. Itu kuat secara penyerangan, pertahanan juga demikian. Namun sudah disimulasikan oleh Sintayong dan seluruh tim pelatihan secara analisa yang ada. Jadi sudah beberapa kali mereka juga nonton pertandingan dengan Thailand, dan kami sampaikan supaya dimonitor Thailand Vietnam. Ternyata memang 2 itu yang kita berbahaya sekali ya. Ya mereka sudah mempunyai apa yang akan dilakukan nanti, tapi evaluasi dilakukan oleh tim pelatihan sesaat setelah kita pertandingan. Nah, saya perintahkan memang demikian. Menang pun dievaluasi. Menang tuh kenapa bisa menang? Bagaimana lini mana yang bagus, yang kurang, apalagi kalah. Alhamdulillah kita nggak pernah kalah. Amin. Ya, paling seri. Mudah-mudahan nanti dengan taktik yang ada, dengan kekurangan yang diperbaiki, kita bisa membuat kemenangan dan membawa pulang Piala AFF yang sudah 6 kali kita di final hanya mencapai runner-up aja. Dan timnas Indonesia ini menjadi tim tertajam pada Piala AFF tahun 2020. Pak Ketua, di salah satu keterangan pers Bapak juga menjelaskan bahwa momentum dalam partai final ini adalah saatnya menjadi yang terbaik. Mungkin bisa dijelaskan Bapak maksudnya seperti apa? Ya,
momentum menurut saya kan di saat kita sudah lama tidak tidak mencapai titik yang diharapkan publik ya masyarakat. Ya, saatnya sekarang karena memang tren perkembangan performa anak-anak terus meningkat, ya. Terus menjadi baik baik secara individu kebersamaan maupun secara mental mereka. Jadi kapan lagi kita mengambil ini? Mumpung sekarang situasinya mereka betul-betul dalam situasi mental yang kuat dan disiplin yang tinggi dan mental menuju mental juara. Saya sudah telepon beberapa kali ke anak-anak dari Asnawi, Egi dan Evan ya. Dia bilang siap. Saya sudah tidak sabar ingin bertanding. Kira-kira memang saya tanamkan kalian jangan takut melawan tim mana juga karena sama manusia dan pemain bola. Itu yang mental kami robah sehingga sekarang dia mental juaranya sudah ada di masing-masing individu timnas kita yang menjadikan satu kesatuan yaitu klub atau tim di timnas Indonesia. Baik, Pak Ketua, ini euforia dari masyarakat seluruh Indonesia juga ini sangat luar biasa menantikan dan juga terus mendukung skuad Garuda Muda dalam menghadapi partai final AFF nanti malam. Apakah kemudian ini juga menjadi satu kekuatan bagi skuad Garuda Muda untuk melecutkan semangatnya kembali, Pak? Sudah demikian jelas ya, bahwa anak-anak tahu betul bagaimana dukungan euforia dari publik, dari masyarakat, dari rakyat itu menjadi dorongan semangat bagi mereka gitu. Ya, dia tahu, dia dikirim juga videonya, mungkin nonton juga di rekaman di YouTube maupun yang lainnya sehingga mereka merasakan bahwa kekuatan dorong dari dukungan publik supporter termasuk doa dari seluruh rakyat Indonesia ini tidak bisa diabaikan karena ini salah satu faktor pendukung yang luar biasa. Tapi alhamdulillah juga di stadion hasil laporan dari anak-anak di media bahwa dukungan supporter yang ada di Singapura, masyarakat di Singapura maupun yang datang cukup banyak ya. Ya, kita melihat kemarin waktu lawan Singapura hampir imbang lah kira-kira gitu. Terima kasih kepada dukungan publik maupun supporter yang hadir di stadion di Singapura ya. Baik, Pak, untuk skuad Garuda Muda sendiri adalah menjadi salah satu cara bela negara dan juga menunjukkan rasa nasionalisme dengan bermain sepak bola sebaik mungkin. Bagaimana kemudian PSSI terus memupuk semangat patriotisme dan juga nasionalisme kepada para skuad Garuda Muda, Pak Ketua? Di saat saya akan kongres menjadi ketua umum PSSI, salah satu target saya tim nasional kita. Dan memang Pak Presiden juga menyampaikan nasional kita harus kuat, harus berbicara di tingkat dunia. Dunia itu artinya bertahap ya. Saya sekarang mungkin tingkat ASEAN, kemudian tingkat Asia, nanti kita akan mengarah ke dunia. Karena tidak ada tim yang menang secara instan. Ini harus betul-betul dikelola dengan baik. Ya. Memang sepak bola menjadi pemersatu bangsa Indonesia, di mana kita tahu begitu timnas main sudah ada lagi itu namanya warna-warni yang ada, sudah tidak lagi agama, sama semua memakai kostum kebanggaan kita, sudah tidak lagi suku, nggak ada lagi, jadi satu. Mereka betul ingin timnas kita juara, ingin menang dengan euforia yang sangat tinggi. Kemudian kepada pemain seperti saya katakan, setiap mereka akan latihan keluar apalagi bertanding, saya selalu kumpulkan dalam satu ruangan, diberikan lagu Indonesia Raya, kemudian habis itu saya sampaikan kalian adalah duta bangsa Indonesia yang menjadi perwakilan untuk bisa menaikkan harga martabat bangsa Indonesia. Kemudian saya sampaikan titip Garuda, titip Merah Putih. Hanya kalian yang bisa menyampaikan ini kepada publik, kepada dunia di bidang olahraga tentunya ya. Kan nantinya hanya dua itu biasa bendera Merah Putih naik tuh kalau juara tuh. Kalau presiden datang ke satu negara dan dalam olahraga kira-kira gitu. Kemudian selesai itu saya cium bendera Merah Putih dengan lagu Pergi Negeri di sana. Itu sampai banyak yang mencucur air mata sehingga dia tertanam rasa nasionalisme yang tinggi. Termasuk pemain yang lama di luar, Ekan Bagot juga demikian. Mereka mencium bendera, mereka merasakan bahwa atmosfer nasionalisme dalam tim kita cukup tinggi. Gitu, Pak. Baik, Pak Ketua, terakhir jika Garuda Muda berhasil menyabet juara pada Piala AFF tahun 2020 ini, apakah kemudian skuad Garuda Muda ini juga akan
siapkan untuk melaju kembali dan juga mempersiapkan diri untuk kompetisi di ajang bergengsi lainnya, Pak Ketua? Kalau urusan komposisi pemain saya serahkan ke pelatih ya. Ya. Tapi tentunya pasti kami diskusi. Kenapa demikian? Karena kami tidak ingin menakutkan pemain maupun pola strategi, karena itu pelatih Sinteyong yang melakukan. Namun demikian tentunya kita akan diskusikan setelah kembali, karena setiap kembali dari satu TC maupun pertandingan kita berkumpul bareng antara tim pelatihan dan XO dengan seluruh staf di Federasi Sepak Bola Indonesia. Jadi kita serahkan yang jelas Sinteyong mana tahu yang terbaik. Karena saat ini ada turnamen-turnamen lain yang tentunya kita akan rebut kembali. Seperti SEA Games kan yang kemarin di Manila kita runner up. Saya ingin juara. Karena target juara itu penting agar anak-anak betul-betul semangat dan bermental baja untuk bisa merebut apa yang jadi target saya sampaikan ke mereka. Ya, baik. Seberapa optimis Pak Ketua mudah-mudahan bisa menyabet juara tahun ini? Saya selaku ketum tentunya optimis 100%. Ya. Dan memang anak-anak waktu saya telepon maupun para pelatih baik Sinteyong maupun Rasabri menyampaikan mereka sudah tidak sabar untuk bertanding melawan Thailand nanti malam maupun nanti tanggal 1 leg kedua. Mohon doanya agar mereka bisa membuka hasil yang terbaik dan menang serta membawa Piala AFF. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua telah hadir dan juga membersamai kita di pagi hari ini dalam Talkshow Bijak Hari ini Sultan TV. Terakhir Pak Ketua, apa yang ingin disampaikan kepada para skuad Garuda Muda dan juga masyarakat yang sangat sudah tidak sabar menunggu partai final Piala AFF nanti malam, Pak? Silakan. Pada anak-anakku Garuda Muda, seperti setiap saya sampaikan dalam suatu pertemuan atau arahan, ya, kata mereka jangan takut melawan siapapun juga, karena sama mereka pemain bola juga, sama juga mereka punya taktik dan strategi. Ya. Kemudian mental kau tetap mental baja ya. Ingat disiplin juga yang penting buat kalian, dan kebersamaan nanti dalam bertanding. Kemudian passing-passing yang bagus, baik dalam penyerangan bertahan, ikuti aturan pelatih yang ada. Dengan disiplin dalam keberadaan di Singapura ya. Itu yang saya sampaikan, dan ingat setiap bertanding lawan mereka, cabik-cabik mereka hancurkan dan menang. Itu saya sampaikan ke mereka. Kepada publik, kepada rakyat Indonesia, kepada supporter, terima kasih dukungannya, atas dukungan dan doanya. Mohon didoakan mereka agar malam ini dan nanti tanggal 1 bisa membuka kemenangan yang cukup bagus dan besar, sehingga nantinya akan membawa ke AFF untuk dibawa ke Indonesia. Amin. Yang menjadi pertama dalam sejarah. Kami mohon doanya sekali lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Berapa skor yang diinginkan nanti malam? Kita kalau menang aja pokoknya. Menang, ya saya harap skor nanti kita serahkan, yang penting menang 2 kali sehingga kita juara. Ya. Amin. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Komjen Pol Dr. Andes Haji Muhammad Iriawan SH MMMH Ketua Umum PSSI yang sudah membersamai Sultan TV. Tentunya ini menjadi lecutan semangat untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung partai final Piala AFF. Garuda Muda siap juara nanti malam. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua, dan hati-hati di jalan. Sehat selalu dan sukses selalu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.